Haji Setu Arif SH. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sesaat lagi acara kita akan mulai. Izinkan saya Mas Maharjit untuk memandu acara, dan izinkan pula saya membuka masker untuk memandu acara di malam ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai acara, marilah kita sama-sama menyaksikan penampilan Tari Panilai. Tari Panilai bermakna mengundang. Tari ini biasa ditampilkan pada pesta perkawinan atau penjemputan tamu kehormatan. Tari Panilai diiringi musik tradisional berupa kendang, beduk, jinduk, gong, gambus, dan tiup, sehingga menambah kesakralan pada acara malam ini. Untuk itu, kami mengajak seluruh hadirin untuk sama-sama menyaksikan persembahan Tari Panilai dari Sanggar Seni Teratai Pasiasan.
semuanya. Yang terhormat Wakil Bupati Kepulauan Selayar, yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kami hormati Dandim 1415 Selayar atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolres Selayar atau yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris DPD KMPI Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan rombongan, yang kami hormati para kepala OPD Kabupaten Kepulauan Selayar, para camat yang sempat hadir, para pimpinan organisasi kepemudaan Kabupaten Kepulauan Selayar, tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin yang kami hormati pula. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara pelantikan dan orientasi pengurus DPD KMPI Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2019-2022 Sabtu 12 Februari 2022 dimulai. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali seluruh rangkaian acara kita di malam hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Dari mana saya? Kerja di mana? Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pembacaan teks Pancasila dan Deklarasi Pemuda. Kantor dulu, dinas sekarang ini. Dinas sekarang badan ke dinas. Oh, dari yang dinas ya. Kak Rahmat. Ini lah dulu nanti. Kayak Paripin pada kalau begitu di penanganan. Pancasila. Biar. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Deklarasi Pemuda. Pemuda Indonesia adalah ahli waris cita-cita bangsa yang dan sekaligus adalah generasi yang telah ikut meletakkan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan melewati suatu simfoni perjuangan yang panjang. Tapak-tapak sejarah di belakang kami adalah kesaksian yang paling nyata dan tonggak kebenaran tentang usaha dan pengorbanan yang tiada taranya. Telah memberikan kesadaran dan tanggung jawab pada kami untuk kami teruskan sebagai peserta. Kami, pemuda Indonesia, menyadari sepenuhnya dan dengan hikmat menangkap getaran Sumpah Pemuda yang menggariskan dan menjawabkan tekad satu bangsa, satu tanah air, satu saka merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Bhinneka Tunggal Ika.
menantikan diawali pembacaan surat keputusan oleh Ketua Organisasi Bung Imran Yusuf. Kami persilakan dengan hormat. Mohon izin membuka masker. Keputusan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan nomor Kep.117/KMPI garis mendatar SS garing Romawi 2 garing 2022 tentang pengesahan komposisi dan personalia, penggantian antar waktu dan penetapan jabatan lowong Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia dan Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten Selayar periode 2019-2022. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan setelah menimbang: 1. Bahwa demi jalannya mekanisme kerja dan roda organisasi DPD KMPI Kabupaten Selayar, maka dipandang perlu untuk melakukan penetapan penggantian antar waktu dan penetapan jabatan lowong. 2. Bahwa penetapan penggantian antar waktu dan penetapan jabatan lowong tersebut telah ditetapkan melalui rapat pleno pengurus DPD KMPI Kabupaten Kepulauan Selayar. 3. Bahwa dalam perjalanan kepengurusan DPD KMPI Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat sejumlah pengurus yang berstatus tidak aktif. 4. Bahwa DPD KMPI Provinsi Sulawesi Selatan berwenang untuk mengesahkan komposisi dan personalia, penggantian antar waktu dan penetapan jabatan lowong DPD KMPI dan Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar. 5. Bahwa pengesahan komposisi dan personalia, penggantian antar waktu dan penetapan jabatan lowong DPD KMPI dan Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusan. Mengingat: 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KMPI. 2. Pokok-pokok program kerja nasional organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia. 3. Peraturan organisasi KMPI nomor 2/4/PO/KMPI/Romawi 6/2019 tentang penggantian antar waktu dan penetapan jabatan lowong Dewan Pengurus KMPI. Memperhatikan: 1. Risalah hasil rapat pleno DPD KMPI Kabupaten Kepulauan Selayar di Misterius KP Kepulauan Selayar pada tanggal 23 Januari 2022 yang menyepakati perlunya penyelenggaraan organisasi DPD KMPI Kabupaten Kepulauan Selayar. 2. Sesuai surat DPD KMPI Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 002/KMPI garis mendatar Selayar garing Romawi 2 garing 2022 perihal permohonan SK penggantian antar waktu DPD KMPI Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2019-2022 tertanggal 2 Februari 2022. Memutuskan dan menetapkan keputusan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan tentang komposisi dan personalia, penggantian antar waktu dan penetapan jabatan lowong DPD KMPI Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2019-2022. Pasal 1. Mensahkan penetapan penggantian antar waktu dan penetapan jabatan lowong DPD KMPI Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2019-2022 yang susunan dan personalianya secara lengkap terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan keputusan ini. Pasal 2. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi surat keputusan DPD KMPI Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 Kep.005 garis mendatar Sulsel garing Romawi 12 garing 2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang komposisi dan personalia Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2019-2022. Pasal 3. Surat keputusan ini dinyatakan berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai batas waktu tanggal 13 Desember 2022 dan akan diadakan peninjauan jika kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya dalam penetapannya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 5 Februari 2022 Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Ketua Haji Andi Muhammad Arham Basmin, Sekretaris Andi Surahman Batara, masing-masing bertanda tangan dan dicap stempel basah.
Lampiran 2 Surat Keputusan DPD KIP Provinsi Sulawesi Selatan nomor 32/17/KIP-KIP-Mendatar-SS Romawi 2/2022. Komposisi personalnya Majelis Pemuda Indonesia Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2019-2022. Ketua Patta Bau Esos MSI. Sekretaris Ashab Taufik SKM MM. Anggota Muasir SPD 2 Sukri Sukiman SE, 3 Andi Ruslan Idrus SE MSI, 4 Andi Subahara SPD, 5 Haryanto SHI, 6 Hasman SPD, 7 Sahabuddin Sabil SE, 8 Muhammad Arif SPD, 9 Muhammad Yakub Eskom, 10 Ketua DPD AMPI Kepulauan Selayar, 11 Ketua HMI Cabang Persiapan Selayar, 12 Ketua MPC Pemuda Pancasila Kepulauan Selayar, 13 Ketua Satma Kepulauan Selayar, 14 Ketua Serikandi Pemuda Pancasila Kepulauan Selayar, 15 Ketua PD Fatayat Ilmu Kepulauan Selayar, 16 Ketua DPC GP Ansor Kepulauan Selayar, 17 Ketua DPC IPPNU Kepulauan Selayar, 18 Ketua DPC IPNU Kepulauan Selayar, 19 Ketua DPC Pemuda Pancamarga Kepulauan Selayar, 20 Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Kepulauan Selayar, 21 Ketua PD Nasihatul Aisyah Kepulauan Selayar, 22 Ketua PCIMM Kepulauan Selayar, 23 Ketua PD IPN Kepulauan Selayar, 24 Ketua DPD Demokrat Indonesia Kepulauan Selayar, 25 Ketua DPD Banteng Muda Indonesia Kepulauan Selayar, 26 Ketua DKC Garda Bangsa Kepulauan Selayar, 27 Ketua DPD Gerakan Pemuda Ka'bah Kepulauan Selayar, 28 Ketua DPD Angkatan Pemuda Ka'bah Kepulauan Selayar, 29 Ketua DPD Gema Keadilan Kepulauan Selayar. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 5 Februari 2021, Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Haji Andi Muhammad Arham Basmin, Sekretaris Andi Surahman Batara, masing-masing bertanda tangan dan dicap stempel basah. Lampiran 1 Surat Keputusan DPD KIP Provinsi Sulawesi Selatan nomor 72/17/KIP-KIP-SS Romawi 2/2022. Komposisi personalnya Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2019-2022. Kepada nama-nama yang akan disebut nantinya, dimohon untuk mengambil tempat sesuai dengan yang ditentukan oleh panitia pelaksana untuk selanjutnya diambil sumpahnya oleh Sekretaris DPD KIP Provinsi Sulawesi Selatan. Ketua Dian Adi Luhur. Wakil Ketua Mursalim. Wakil Ketua Winarsa Surung. Wakil Ketua Andi Muhammad Abdal Fattah. Wakil Ketua Suharjo Wina. Wakil Ketua Sukarnan. Wakil Ketua Suharlin. Wakil Ketua Andi Rusman. Wakil Ketua Jumar Dianto. Sekretaris Said Mahidar. Wakil Sekretaris Ahmad Sultan. Wakil Sekretaris Ali Lintar. Wakil Sekretaris Patriadi. Wakil Sekretaris Muhammad Alim. Wakil Sekretaris Rusdino. Wakil Sekretaris Andi Syahrin. Wakil Sekretaris Bahlur Arfandi. Wakil Sekretaris Sukriyani S. Bendahara Muhammad Nanan Juliarto. Wakil Bendahara Wahida. Wakil Bendahara Ramadana Bahtiar. Wakil Bendahara Herawati Mufid. Komisi Organisasi Asla Wilayah Bondo Dianika Riyatani Sulasmi Amirudin. Komisi Kaderisasi Harmansyah Sulfikar Arianto Arif Muhammad Ilham Husni Tri Fitriani. Komisi Pendidikan Budaya dan Pariwisata Aswar Junaidi Muhammad Tasdim Nur Hikmawati Hasanuddin Nurul Wadia Hasrullah. Komisi Ekonomi dan Investasi Muhammad Yusuf Sumarlin Badri Irayani.
Komisi Politik dan Ideologi Suhardi Kasman, Muhammad Guntur Sudarjo Hepri Irwan. Komisi Hukum HAM dan Lingkungan Hidup Muhammad Yasnur, Muhammad Rusdin, Nur Wahidasari, Ilmiah Wan, Muhammad Satri. Komisi Kepariwisataan Muhammad Naim, Andi Fatmawati, Andini Sisi Ariyanti, Said Abdul Malik, Teguh Wira Adyatya. Komisi Komunikasi dan Informasi Muhammad Asari Rahman, Muhammad Fandi Aris, Gunawan Kurniawan, Zainal Arifin, Abwan Asrawi. Diselenggarakan di Makassar pada tanggal 5 Februari 2021. Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Haji Andi Muhammad Ahmad Basde, Sekretaris Andi Surahman Batara, masing-masing bertanda tangan dan diucap stempel basah. Andi Surahman Batara selaku Sekretaris DPD KMPI Provinsi Sulawesi Selatan, kami persilakan untuk mengambil tempat. Pelantikan pengurus DPD KMPI Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2019-2022 oleh Sekretaris DPD KMPI Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum saya melantik dan mengukuhkan saudara, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah saudara-saudari siap untuk dilantik dan dikukuhkan? Ikuti kata-kata saya. Janji pengurus. Bahwa saya akan taat dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa saya akan patuh dan memegang teguh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta tata laksana organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia. Bahwa saya dalam menjalankan jabatan organisasi senantiasa akan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi saya. Berdasarkan hasil musyawarah daerah 14 Pemuda Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 12 Agustus 2018 di gedung PKK Kabupaten Kepulauan Selayar, saya atas nama DPD KMP Provinsi Sulawesi Selatan dengan ini melantik dan mengukuhkan saudara-saudari menjadi pengurus Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2019-2022. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada saudara-saudari dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan. Pemberian kata oleh Sekretaris DPD KMPI Provinsi Sulawesi Selatan kepada Ketua DPD KMPI Kabupaten Kepulauan Selayar.
Saya serahkan petakan KMPI kepada saudara ketua untuk dikibarkan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Saya terima petakan DPD KMPI untuk saya kibarkan ke seluruh pelosok Kabupaten Kepulauan Selayar. Baik, mengucapkan selamat untuk pengurus dan kami persilakan kepada Sekretaris DPD KMPI Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan rombongan untuk kembali ke tempat. Pengurus DPD KMPI Kabupaten Kepulauan Selayar yang baru saja dilantik, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu kami hormati. Selanjutnya, laporan kedua panitia oleh Bu Suharjo Muna. Dengan hormat kami silakan. Tinggi jadi gitu. Terus, boleh dibuka masker ya. Ya, biasanya pemuda kalau ada di forum, maka dia harus beryel-yel dulu. Bentuk pemuda itu adalah semangat. Ya. Ketika saya bilang, siapa sih Pak? Teman-teman yang ada di forum bilang, kita KMPI Kabupaten Kepulauan Selayar, Energy of Harmony. Sepakat ya? Siapa sih Pak? Siapa sih Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di pendopo rumah jabatan lama Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar. Tidak lupa juga kita kirimkan salam dan taslim kepada Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Dia adalah Nabi yang membawakan ilmu dikala kita sedang tertindas kebodohan. Dia adalah Nabi yang membawakan kita obor dikala kita sedang tertindas kegelapan. Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar yang kami hormati atau yang mewakili dalam hal ini Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, beliau adalah mantan Ketua KMPI juga di masanya. Kehadiran beliau pada malam hari ini menambah semangat kami buat pemuda yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, ada Bung Desi Zulkifli sempat hadir. Beliau adalah salah satu anggota DPR termuda di Kabupaten Kepulauan Selayar dari fraksi Golkar.
Yang saya hormati, yang kami hormati, Ketua DPD Provinsi Sulawesi Selatan, Bung Arham Basmi, atau yang mewakili kakanda saya sekaligus mahaguru saya, Surahman Batara. Bersama rombongan ada Ketua Wilayah, ada Ketua Wilayah yang selama persiapan pelantikan beliau selalu berkoordinasi terkait persiapan pelantikan di kami di Kabupaten Kepulauan Selayar. Ya. Yang kami hormati juga Ketua pimpinan partai politik Kabupaten Kepulauan Selayar yang sempat hadir di kegiatan pelantikan DPD KMPI Kabupaten Kepulauan Selayar, dan yang saya banggakan juga teman-teman pengurus, terutama ketua saya Bibian Adiluhur, yang tetap semangat untuk bagaimana mengawal menjadi komando pemuda di Kabupaten Kepulauan Selayar, yang sampai hari ini beliau adalah ketua yang didukung oleh hampir sebagian besar OKP pemuda yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Mengawali laporan Ketua Panitia, tentu yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kepengurusan KMPI telah melaksanakan musyawarah daerah dan melahirkan pemimpin, maka kewajiban kami sebagai pengurus yaitu melaksanakan pelantikan pengurus yang telah dipilih. Kedua, yang mendasari itu adalah setelah berjalannya dinamika kepemudaan yang ada di Selayar, kami mengerti bahwa kami yang terhimpun di KMPI adalah orang-orang pilihan, adalah orang-orang intelek yang mampu menghadapi dinamika secara sehat, sehingga kami mengambil langkah untuk bagaimana berdiskusi, berkonsultasi bersama seluruh partai, bersama seluruh organisasi kepemudaan yang ada di Selayar, karena kami sadari bahwa KMP ada karena ada UKP. Itu harus kita tahu. Setelah terjadi kesepakatan dan ada berita acara yang disepakati bersama seluruh UKP yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, salah satunya memutuskan bahwa Ketua KMPI di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu satu di bawah komando Ketua Bian Adiluhur dan Sekretaris Umum Said Marika. Itu jelas Pak, sehingga mengawali sambutan saya dalam laporan panitia ini, saya ingin pertegas itu, sebentar nanti dipertegas lagi oleh teman-teman. Ya, selanjutnya terkait pelaksanaan ini, alhamdulillah pemerintah daerah telah memfasilitasi kita, telah mengizinkan kita secara tidak langsung, Pak Bupati, Pak Wakil, dan seluruh pemerintah daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar mengakui bahwa pemuda KMPI yang dibawa komando oleh Bian Adiluhur akan tetap bergerak untuk bagaimana bekerjasama dengan pemerintah daerah melakukan sebuah perubahan yang lebih baik di Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain itu, terkait fasilitasi yang lain, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus yang telah berusaha, yang telah berkontribusi pemikiran, materi, dan yang lain-lain, sehingga berjalannya pelantikan ini dengan sukses. Itu menurut saya, ya. Karena nanti publik sendiri yang menilai itu, sukses atau tidak. Ya, itu saja mungkin dari saya akhiri dengan ucapan yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salah satu yang mungkin boleh minta tepuk tangannya untuk laporan dan sambutan dari ketua panitia. Baik, selanjutnya bagi yang kami hormati, pandangan umum
Densus MM. Kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang saya banggakan dan saya cintai Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, yang saya hormati dan saya banggakan Sekretaris DPD KMPI Provinsi Sulawesi Selatan, Bung Andi Surahman Batara, bersama dengan rombongan. Saya mewakili teman-teman mengucapkan selamat datang di bumi Tanah Doang. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, ada Pak Dandim atau yang mewakili, ada Pak Kapolres atau yang mewakili. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yang sempat hadir. Yang saya hormati para kepala OPD atau yang mewakili, yang saya hormati para camat yang sempat hadir, yang saya hormati para ketua OKP yang memutuskan untuk berhimpun di KMPI Energy of Harmony, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, serta hadirin sekalian yang mohon maaf saya tidak sempat sebutkan namanya satu persatu. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wa syukran OKP serta hadirin yang berbahagia. Ya, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan berkat dan rahmatnya lah sehingga kita berkumpul di tempat ini. Saya rasa tadi sudah secara jelas dijelaskan oleh Ketua O DPD KMPI Kepulauan Selayar. Jadi kalau saya menjawab ini, jawaban saya singkat, ada kendala teknis. Sehingga kenapa pelantikan kok periode ini 2019-2022 baru dilaksanakan pelantikan di tahun 2022 ini. Karena memang ada kendala teknis. Tadi juga dijelaskan secara garis besar oleh Ketua O, Bung Mursalin, ada apa, mengapa sehingga pelantikan ini tertunda sampai saat ini. Tapi ini tidak mengurangi semangat kami sebagai pemuda untuk berbuat di Kabupaten Kepulauan Selayar ini, untuk mengabdikan diri kami kepada masyarakat. Ada yang saya hormati, jadi kalau kita berbicara KMPI ini adalah wadah berhimpunnya seluruh organisasi kepemudaan, elemen pemuda, ya, seluruh kelompok-kelompok pemuda. Tentu KMPI ini adalah wadah berhimpunnya semua. Di samping itu, KMPI juga adalah wadah kaderisasi, di mana semua pemuda dikader di KMPI ini, kelompok-kelompok pemuda dikader di KMPI. Di sini di KMPI ruang bagaimana menyalurkan partisipasi dari para pemuda, bagaimana sumbangsinya terhadap pemerintah daerah. KMPI hadir sebagai mitra pemerintah daerah. Segala kebijakan apa yang menjadi visi misi pemerintah daerah terhadap pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar ini, tentu KMPI akan berusaha menjadi garda terdepan sesuai bidangnya untuk mendukung program pemerintah tersebut. Selain daripada itu, KMPI juga bisa menjadi warning bagi pemerintah ketika pemerintah berada di jalan yang kurang benar, maka KMPI hadir sebagai warning bagi pemerintah. Tetapi warning ini dalam tanda kutip, warning ini tentu harus dibarengi dengan kritisi yang menghadirkan solusi. Alangkah luar biasanya kemudian ketika solusi ini dijadikan acuan sebagai pemerintah dalam menyusun kebijakan-kebijakan baru, program-program baru, kegiatan baru. Ini luar biasa, Pak. Selama ini yang kami dengar, pemuda selalu nebeng. Ada kegiatan OPD, ada kegiatan pemerintah, nebeng, hanya bermodalkan menempelkan logo di spanduk, di baliho, lalu kemudian hadir di depan forum, maka dianggaplah itu adalah bagian dari program KMPI. Yang kami inginkan di kepengurusan kami ini, bagaimana ide-ide, gagasan-gagasan dari para pemuda ini murni dari pemuda itu sendiri, yang kemudian pemerintah daerah membackup apa yang menjadi ide dan gagasan dari pemuda ini. Itu yang kami harapkan. Kalau ada salah satu istilah konten kreator bahwa pemuda kaleng-kaleng, kalau KMPI yang suka
di pemerintah itu namanya pemuda kaleng-kaleng, Pak. Setuju? Nah, kita jangan jadi pemuda kaleng-kaleng. Kita harus pemuda mandiri. Karena saya yakin bahwa kepengurusan teman-teman pemuda yang bergabung di kepengurusan KMP saat ini adalah pemuda-pemuda cerdas, pemuda-pemuda kreatif, pemuda yang memiliki gagasan yang terstruktur, ya, yang dapat bagaimana bisa mengabdikan diri kepada masyarakat dan memang murni untuk kepentingan masyarakat. Jadi ini yang baru dinamakan kita mitra pemerintah, ketika ide-ide gagasan itu muncul dari pemuda itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, bukan berarti bahwa kegiatan pemerintah ini kita modal cantumkan logo di spanduk, di baliho, lalu kemudian hadir di forum, di depan forum, menggunakan jas KMPI, alma mater KMPI, menggunakan PDH KMPI, lalu kemudian seolah-olah bahwa ide ini dari pemuda itu. Nah, kalau saya menganggap bahwa itu adalah pemuda kaleng-kaleng, pemuda palsu. Tadi ketua juga terlalu keras, saya agak kaget tadi ketua. Tapi ya itu mungkin bentuk dari ini momen di mana ketua meluapkan kekesalannya selama hampir 3 tahun ini di akhir periode menjelang di akhir periode kami ini, karena baru bisa terlaksana pelantikan, Pak. Kami 3 tahun menunggu, berpolemik selalu di persoalan SK yang harus diterbitkan oleh DPD KMP Provinsi Sulsel di kepengurusan kemarin, tetapi baru saat ini SK tersebut, proses pelantikan ini serta orientasi ini bisa dapat kami laksanakan. Nah, ini yang kami hormati, tentu proses pelantikan ini tadi yang kita laksanakan barusan adalah merupakan sebuah legalitas formal dari sebuah organisasi, yang dimana kita harapkan ini adalah titik awal bagaimana kita menyusun program-program dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah. Tentu izin Pak Wabub, ke depan ini sekira menjadi PR kita semua bagi pemuda. Ini terkait dengan penghapusan tenaga honorer tahun 2023. Ini secara otomatis, kalau kita melihat tenaga honorer yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, kalau kita melihat persentasenya sekitar 70-80% anak muda. Ketika honorer ini akan dihapus tahun 2023, kebijakan ini akan diterapkan, maka yakin saja angka pengangguran di Kabupaten Kepulauan Selayar ini akan semakin besar. Nah, saya rasa ini menjadi salah satu target program kerja kita di DPD KMP Kabupaten Kepulauan Selayar. Ya, tentu kita membutuhkan dukungan dari teman-teman di DPD KMP Provinsi Sulsel. Bagaimana kita program-program kerja kita ini mengarah bagaimana terciptanya lapangan kerja. Saya rasa ini menjadi PR pemerintah daerah dan PR kita sebagai pemuda. Bagaimana pemuda-pemuda di Selayar ini tidak ada yang nganggur. Dari 4.000 tenaga honorer yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, kalau 70% ya Pak, berapa jumlah pengangguran yang ada? Walaupun sebenarnya kalau di data berdasarkan indikator makroekonomi, kalau BPS melakukan pendataan, ditanya Anda kerja, tapi tidak ditanya, karena ada juga istilah kontrak menggaji, tidak ditanya ada gajinya atau tidak. Nah, kemudian bagaimana ketika tahun 2023 kebijakan penghapusan terhadap tenaga honorer ini diberlakukan, kira-kira apa solusi dari pemerintah daerah? Dan ini juga merupakan tugas-tugas kita sebagai pemuda, sebagai KMPI, bagaimana meneruskan program-program kerja supaya pengangguran ini tahun 2023 tidak menjadi besar. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Jadi segera ini PR kita semua, yang kami mohon dari teman-teman di DPD KMP Provinsi Sulsel, mungkin dalam pelaksanaan program-program kerja ke depannya untuk tahun 2023 kira-kira kita bisa konsen terhadap bagaimana menciptakan lapangan kerja. Sekira ini PR kita di Kepulauan Selayar, karena sangat miris ketika pemuda-pemuda di Kabupaten Kepulauan Selayar ini banyak yang menganggur karena gara-gara penghapusan tenaga honorer ini. Ya, hadirin yang kami hormati, kalau kita berbicara KMPI ini bukan organisasi sembarang. KMPI ini mampu menghasilkan produk-produk terbaik, bibit unggul terbaik. Seperti contoh tadi sudah disampaikan bahwa Pak Wakil Bupati ini mantan ketua KMPI,
pernah menduduki jabatan strategis di jabatan struktural di kepemerintahan eselon 2, lalu kemudian menjadi wakil bupati 2 periode yang hingga saat ini. Lalu kemudian ada almarhum Ince Langke, anggota DPRD 2 periode, lalu kemudian DPRD provinsi 2 periode juga. Saharudin Arif, mantan ketua KNPI, menempati beberapa jabatan strategis di eselon 2 di pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar ini. Ada Haji Sumarno, pernah juga menjadi kepala dinas pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar, dan para pendahulu-pendahulu kita yang diberikan kepercayaan oleh pimpinannya, diberikan kepercayaan oleh publik untuk menduduki posisi-posisi strategis. Nah, ini membuktikan bahwa apa? Siapapun yang pernah berhimpun di KNPI, maka yakin saja jebolan-jebolan KNPI akan menjadi orang sukses ke depannya. Saya yakinkan itu, dan saya pastikan itu. Karena di kepengurusan kami saat ini, kami tidak sembarang merekrut pengurus. Kami memang betul-betul, selain dari usulan-usulan teman-teman OKP, pemuda-pemuda yang kami rekrut untuk bergabung, berhimpun di KNPI adalah pemuda-pemuda potensial, yang memiliki karakter, yang memiliki integritas. Bukan pemuda penjilat, ya, bukan pemuda kaleng-kaleng, pemuda keren, pemuda hebat. Nah, ini fakta. Bisa kita lihat nanti struktur komposisi kepengurusan yang dibacakan ketua wilayah tadi. Memang nama-nama yang ada di dalam kepengurusan memang betul-betul berdasarkan hasil seleksi dari kami. Usulan-usulan teman-teman OKP kami minta usulkan kepengurusan pengurus OKP untuk bergabung di KNPI yang memang betul-betul memiliki skill. Itu yang kita minta. Makanya saya yakin di kepengurusan kami ini 100% pengurusnya adalah pemuda potensial, pemuda hebat, pemuda keren, pemuda cerdas. Nah, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, mengakhiri sambutan ini karena ini sudah pukul 10 lewat. Karena ada kendala teknis, lampu padam. Mengakhiri sambutan kami mengucapkan dan mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah dan wakil bupati yang menyempatkan diri untuk hadir pada pelaksanaan kegiatan kami hari ini. Ini sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada KNPI, dan saya yakin pemerintah akan menjadikan KNPI sebagai mitranya dalam rangka mendukung atau menyukseskan pencapaian visi misi pemerintah daerah, dan terkhusus kepada rekan-rekan di KNPI Provinsi Sulsel, Bung Sekretaris, Bung Andi Sulaiman Batara yang sangat konsen terhadap pembangunan pemuda di Sulsel. Kami butuh bimbingan, kami butuh masukan, kami butuh motivasi agar dalam pelaksanaan kegiatan kami di KNPI Kabupaten Kepulauan Selayar dapat berjalan dengan baik. Dan semoga Allah meridai kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Bapak yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua DPD KNPI Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Sekretaris DPD KNPI Sulawesi Selatan kepada Bung Andi Sulaiman Batara. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberi kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan untuk menghadiri sejarah pemuda Selayar pada malam hari ini di Pendopo Rujak Bupati Selayar. Salawat dan taslim tentu senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sosok manusia yang wajib menjadi suri teladan bagi kita semua. Yang saya hormati
Bapak Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Bapak Saiful Arif SH, senior kita, senior saya, baik di OKP maupun di KMP. Jadi Pak Wakil ini senior saya di OKP dan juga senior saya di KMP, karena mantan Ketua KMP Kepulauan Selayar di eranya Kak Icul. Ya. Istrinya juga mantan Ketua KMP, ya, Kak Icul istrinya juga mantan Ketua KMP Sulawesi Selatan, Pro Mini Lantara. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, ada Pak Wakapolres yang mewakili Dandim, Ketua Anggota DPR, Bung Devi, seluruh Ketua MPI, Ketua MPI Bung Ayahanda, ya, kalau di MPI dipanggil Ayahanda. Saya pertama kali menjadi pengurus KMP Sulawesi Selatan di era Misarum, menjadi Ketua KMP Sulawesi Selatan, maka jas yang pertama saya gunakan, karena tidak ada jas saya, karena saya pengurus baru, itu jasnya beliau. Dan saya direkomendasikan oleh OKP saya dan juga direkomendasikan oleh DPD KMPI Kabupaten Selayar untuk langsung menjadi wakil ketua pada saat itu. Jadi mungkin Anda bertanya kenapa bisa direkomendasikan Selayar, karena saya juga ini adalah putra Selayar, ya, tapi besarnya di Palopo. Bapak saya Selayar, ibu saya Palopo. Tetapi saya bisa berbahasa Selayar karena 3 tahun saya sekolah di Selayar. Ada kakak kelas saya, wali kota Benteng ini, Pak Cawan. Nah, ini kakak kelas saya yang paling ganteng di zaman kita sekolah. Kemudian yang marah-marah tadi, sebut-sebut letting itu letting saya, ketua OSIS saya juga ini, ketua ini. Ya. Dan seluruh ketua KP yang hadir, ada katanya ketua Bawaslu juga yang hadir, dan seluruh senior-senior yang hadir pada kesempatan kali ini. Jadi memang Selayar ini punya dinamika tersendiri. Jadi wajar kalau anak mudanya yang dilantik malam ini marah-marah semua. Karena dari 2018 musdahnya kalau tidak salah, SK-nya tidak kunjung-kunjung di SK-kan. Nanti saya jadi caretaker, sekretaris caretaker, baru SK-kan kalau saya tidak salah ingat. Tetapi masih banyak dinamika, baik masalah pandemi dan sebagainya, sehingga tidak bisa kita laksanakan pelantikan. Nanti 2020 ini baru kita bisa pelantikan, karena memang sudah diperbolehkan untuk berkumpul-kumpul seperti ini. Karena kendalanya tidak mungkin kita pelantikan virtual. Tapi sesungguhnya SK-nya sudah ada sejak 2019 ya. Nah, sehingga tadi bunyi SK yang kami SK-kan itu adalah PAW dan jabatan lowong, karena memang sudah ada SK sebelumnya dan ada perubahan struktur kepengurusan yang tetap menunjukkan bahwa sesungguhnya KMPI yang sesungguhnya itu adalah KMPI yang ada di luhur, karena ruhnya KMPI adalah OKP. Jadi kalau KMPI yang tidak ada ruhnya, maka dia ibarat jasad yang tak berruh, sehingga bisa jasad yang tidak bisa bergerak itu. Jadi betul sekali bahwa KMPI ini adalah wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan. Sejatinya KMPI adalah tempat berhimpunnya organisasi kepemudaan dan potensi pemuda. Jadi kalau kita ingin melihat miniatur pemuda di satu daerah, maka tentu kita akan melihat di KMPI-nya. Kenapa? Karena seluruh perwakilan organisasi kepemudaan, potensi pemuda yang ada di kabupaten itu pasti berhimpun di KMPI. Baik yang berasal dari saya partai politik, dari organisasi keagamaan,
misalnya KBMU, Muhammadiyah, organisasi berbasis mahasiswa seperti HMI misalnya, semua berkumpul berhimpun di KMPI, sehingga KMPI menjadi miniatur pemuda di satu daerah, karena seluruh karakter, watak, ya, cara berpikir, karena di kader di OKP-nya berhimpun semua di KMPI, ya, sehingga di situ akan terjadi, ya, pertukaran gagasan, gesekan-gesekan ide yang akan melahirkan tokoh-tokoh pemuda yang insya Allah akan matang dan siap mengisi ruang-ruang pengabdian. Sebagai contoh misalnya pada malam hari ini, buktinya adalah wakil bupati adalah mantan ketua KMPI. Sehingga saya mengatakan KMPI ibarat pohon yang akarnya kokoh, batangnya tinggi, daunnya rimbun dan berbuah, yang bisa memanfaatkan setiap waktu, dan buah-buah itu akan bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Selanjutnya saya ingin berbicara tentang dinamika KMPI saat ini. Menambahkan, saya atau kami dari DPD KMPI Provinsi Sulawesi Selatan di berbagai kesempatan, baik ketua, baik saya, ketua organisasi maupun wakil-wakil ketua, selalu menyampaikan bahwa berhentilah berdebat tentang siapa yang sah atau KMP yang mana yang sah dan mana yang tidak sah. Sekarang mari kita tunjukkan kontribusi apa yang bisa kita berikan kepada pemerintah. KMP ini tadi disinggung dari Plat Merah, setelah reformasi tentu terjadi perubahan. KMP tidak boleh lagi datang ke bupati, wakil bupati, Pak Bupati, bantu saya, bantu kami di KMPI. Tetapi harus dibalik, Pak Bupati, apa yang bisa KMPI bantu untuk Kabupaten Selayar? Ini baru pemuda keren. Kalau hanya pasang-pasang logo KMPI di ikatan pemerintah, itu sama saja bersaing dengan Pak Camat itu, bersaing dengan DPR, ya, bersaing dengan Pak Desa. Kalau kita bicara di Selayar, maka tentu yang menjadi rujukan utama kita adalah apa yang menjadi visi misi daripada pemerintah saat ini. Luar biasa visinya. Bagaimana mewujudkan bandar maritim kawasan timur Indonesia. Kalau bicara tentang tenaga kerja, maka solusinya ada pada visi ini. Apakah betul Selayar ini sudah menjadi bandar maritim? Dan bagaimana kita sampai ke sana? Di bawah-bawahnya lagi saya membaca betul, ya, mimpinya juga ingin menjadikan Selayar ini sebagai kawasan ekonomi kreatif khusus untuk wisata misalnya. Ya, mohon maaf mungkin bisa dikoreksi oleh Pak Wakil nantinya. Saya kira apa yang menjadi cita-cita pemimpin kita di daerah ini, KMP harus memberikan kontribusinya. Sektor mungkin ada kadis perikanan di sini, sektor perikanan misalnya. Apakah Selayar ini sudah menjadi wilayah yang dikenal sebagai penghasil ikan? Saya sering dengar, bahkan di pasar di Makassar, saya bertanya sama penjual ikan, ini ikannya dari mana? Bukan dari Selayar. Tetapi apakah ada peran pemerintah di situ? Saya kira KMPI bisa mengambil posisi-posisi ini. Ya. Kontribusi KMPI tentu disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Dan saya yakin Pak Bupati akan dengan senang hati menyampaikan kepada pimpinan PPD-nya untuk berkolaborasi dengan KMPI. Sehingga persoalan pengangguran akan kita selesaikan dengan sendirinya. Bahkan negara-negara maju tidak ada lagi orang menjadi PNS. Ya, negara miskin saja yang harus menjadi PNS. Mohon maaf ini. Tadi Pak Wakil sempat cerita. Tadi ceritakan sampai hari ini misalnya dia bilang
inilah kalau kita pengusaha tidak ada dosa, tapi karena saya sudah jadi menteri, ditelepon Pak Jokowi, saya harus pulang. Ini saya kira ini sudah dengan di Selayar ini, karena saya secara pribadi menilai bahwa potensi wilayah kita ini luar biasa, baik dari sektor pariwisatanya, ya, sumber kehidupan kita ini banyak di laut. Nah kalau ini yang kemudian kita dorong, ya tadi bandar maritim, saya ingat betul dulu waktu saya disuruh sekolah ke sini, itu karena ada cerita bahwa akan ada apa namanya itu di daerah bawah itu kilangnya, ya. Sampai sekarang saya tidak tahu kilangnya di mana. Nah sekarang pemerintah kita ini sudah membuat visi gambaran besar masa depan Selayar ini. Dan saya kira kita harus bersepakat bahwa inilah yang menjadi tujuan kita bersama. Kenapa? Karena posisi KMPI adalah mitra strategis daripada pemerintah. Tidak lagi seperti pemuda-pemuda lainnya. Ada sedikit buffer tulis di Facebook. Tidak begitu. Kalau ada sedikit ada hal yang Anda ingin sampaikan, silakan Anda audiens dengan pihak yang terkait untuk berdiskusi bagaimana mengambil langkah-langkah yang terbaik. Saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi. Tadi kakak andalan saya, Pak Wali Kota Genteng ini, Pak Jawa, masalahnya ketika kita menegakkan aturan nanti kita dibenci oleh masyarakat. Di sisi lain ini juga menjadi masalah yang serius, sehingga tentu KMPI ya, bisa berkontribusi di situ. Bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kita betul-betul menjaga ya, protokol kesehatan dengan ketat. Mungkin ada yang tidak percaya COVID, tetapi karena saya basicnya adalah seorang akademisi dalam bidang kesehatan, ya saya pribadi mengatakan bahwa COVID itu nyata. Tapi kalau COVID dipolitisasi, kita pasti mungkin setuju. Ya. Tapi COVID itu nyata. Kenapa? Saya menyaksikan sendiri. 1 minggu sebelumnya saya bersama dengan salah seorang sejawat kami, ya, profesor di Universitas Muslim Indonesia. 1 minggu sebelumnya kami sama-sama lagi cerita-cerita. Minggu depannya COVID meninggal dunia. Berikut lagi, disusul lagi beberapa guru besar dan seluruh grup, baik di grup kami itu hampir tiap minggu kita ucapan belasungkawa, ya, karena semuanya karena COVID. Sehingga saya kira walaupun Selayar ini ya PPKM level 1, ya, saya kira tetap kita waspada, jangan sampai ledakan COVID ini, karena bisa saja gelombang ketiga bisa terjadi. Tetapi saya tadi dapat informasi dari teman-teman bahwa capaian vaksinasi di Selayar ini cukup menggembirakan. Bahkan di Benteng ini tadi Pak Camat mengatakan sudah sekitar 90%. Saya kira karena memang gejala COVID ini kalau kita sudah vaksin maka gejalanya ringan. Tapi bagi yang tidak vaksin ini gejalanya sangat berat. Mungkin hanya mengatakan betul seperti kita bilang ya, kalau tidak percaya silahkan dicoba, ya, silahkan dibuktikan sendiri, vaksin dulu baru bisa cerita. Nah ini adalah tentu berbasis pada hasil-hasil riset dan pengalaman ya dari orang-orang yang sudah terdampak atau terkena virus. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya lupa tadi di awal menyampaikan permohonan maaf dari Ketua DPD KMP Provinsi Sulawesi Selatan, Bung Haji Andi Arham Basmatayan. 3 hari lalu beliau telepon saya karena kebetulan beliau ada di Luwu. Rencananya akan naik pesawat dari Luwu ke Makassar, kemudian akan jalur barat, kemudian naik kapal ke Selayar. Tapi tiba-tiba kemarin ya kita sudah persiapan untuk berangkat, ada hal yang penting yang tidak bisa juga ditinggalkan, sehingga beliau mengatakan
Pak Sek, silakan ke Selayar bersama teman-teman, karena saya tidak bisa hadir. Sampaikan salam saya kepada seluruh pengurus DPD KMP Kabupaten Selayar. Saya kira itu. Di tempat ini saya tidak hadir sendiri, ada beberapa pengurus, ada sekitar 10 orang pengurus, ada ketua organisasi Gun Imra Yusuf, ada wakil ketua Bung Samsul Bahri Majaga, ini basicnya lawyer, kemudian Bung Andi Awal Kariwisi, nah ini Bung Andi Awal ini salah satu putra mahkota di Kerajaan Goa, sedengar-dengar mau calon ketua KMP Selatan juga. Ya, silakan kenal-kenal dengan teman-teman. Kemudian ada wakil ketua juga, Bung Rudi, ini pegiat media, beliau salah satu pimpinan di Celebes Media, baik di TV maupun di online ya. Dan ada juga wakil ketua Bung Ilham Shah Karelolo, ya, dan beberapa pengurus lainnya, ada Kadri, ada Indra, ya. Alhamdulillah, rencananya kami ingin rame-rame Pak, tapi ternyata ke Selayar ini banyak sekali mitosnya, ya. Katanya harus banyak berdoa, orang lu kalau ke Selayar hati-hati. Kebetulan saya ini setengah lu, setengah Selayar, ketua saya asli lu. Makanya saya bercanda, saya dia jangan sampai kau takut ke Selayar gara-gara kau asli lu Pak. Ya, saya membuktikan saya bisa ke Selayar walaupun saya berdarah lu, ada Selayar, ada lunya, tapi tidak ada masalah. Saya kira cukup, terima kasih. Mohon arahan selanjutnya dari Bapak Wakil Bupati agar kita semua ini bisa tenang, Pak Ketua bisa tenang, Ketua bisa tenang, pengurus semua tenang, tidak usah pusing dengan KMP-KMP yang lain. Ya, cukup fokus saja bagaimana mendukung pemerintah, mensupport pemerintah, apa yang bisa kita tunjukkan kepada masyarakat Selayar bahwa KMPI Bungdian Adiluhur inilah yang betul-betul berkontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan dan simak sambutan dari Wakil Bupati Kepulauan Selayar sekaligus membuka orientasi pengurus DPD KMPI Kabupaten Kepulauan Selayar kepada Haji Muhammad Saiful Arif, SH, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji dan syukur kita persembahkan hanya kehadirat Allah, Tuhan seru sekalian alam, penguasa alam semesta, penentu segala-galanya. Kita bersyukur karena mendapat nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga bisa menghadiri acara yang penting malam ini. Teriring doa, semoga salawat dan salam tetap tercurah kepada pemuda terbaik Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan perencanaan secara komprehensif, bukan hanya nuansa dunia tetapi sekaligus akhirat. Semoga rahmat ridhanya tetap tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan umat pengikutnya yang setia, istiqomah, komitmen, konsisten, dan konsekuen dalam ajaran dan anjuran beliau. Yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, terima kasih berkenan hadir memberikan motivasi
yang terhormat yang mewakili Pak Dandim, Pak Wakapolres, yang terhormat Sekretaris Dewan Perwakilan DPD 1 KMPI Sulawesi Selatan bersama rombongan, selamat datang kembali di Selayar. Segenap pimpinan OKP, kami sampaikan permohonan khusus, permohonan maaf dari Muhammadiyah sedang berduka malam ini dengan meninggalnya Ketua Majelis Wakaf Pak Ansar, dan takziah malam ini sehingga sebahagian besar pimpinan dan anggota simpatisan Muhammadiyah bergabung di acara di rumah duka, serta teman-teman segenap pimpinan OPD, pimpinan partai kalau ada, pimpinan pemuda, dan segenap hadirin yang sama-sama mengharap rahmat dan ridha Allah. Waktu lampu padam tadi saya menghubungi sejumlah titik dan ternyata juga padam seragam, termasuk di acara takziah di Parapak padam, rumah jabatan wakil bupati juga padam. Saya lalu menangkap hikmahnya, habis gelap terbitlah terang. Kualitas pemuda itu sangat ditentukan dengan tantangan yang harus dihadapinya di saat dia menjadi aktivis organisasi. Kalau pemuda selalu dimanja oleh fasilitas, yakin saja tidak akan sukses ketika dia berdiri sendiri. Betul atau betul? Dan saya pernah alami. Saya ketua KMPI, kemudian menjadi calon anggota DPR, tapi dipasang pada nomor urut yang paling rawan. Waktu itu partai dengan sistem pemilihan dan yang duduk di kursi DPR masih berdasarkan nomor urut. Saya ketua KMPI dipasang di nomor urut 13. Sudah 13 lagi. Dan ketika itu suaranya Golkar hanya 11, kalau nggak salah 11 kursi. Sudah mau berangkat ke Bone untuk mengikuti pembekalan. Tiba-tiba Pak Kakan Depen karena belum dibubarkan oleh Gus Dur, Depen ini motonya Anantakupa, api nan tak kunjung padam, tapi dipadamkan oleh Gus Dur. Karena di zamannya Gus Dur penerangan bubar. Tapi saya harus berterima kasih kepada Gus Dur, karena ketika penerangan bubar masuk otonomi daerah, saya kemudian digeser ke Bapeda menjadi sekretaris Bapeda. Seandainya tidak dibubarkan oleh Gus Dur, mungkin tidak ada wakil bupati yang namanya Saiful Arif yang berasal dari Depen. Itu hikmah. Sudah mau berangkat ke Bone, ditahan Pak Bahu sebagai Kakan Depen. Gak boleh, Saiful Arif gak boleh menjadi anggota DPR. Karena setiap diklat yang saya ikuti selalu ranking. Pak Bahu beralasan, berargumentasi menahan saya karena nama saya sudah tercatat di kementerian atau departemen penerangan sebagai calon pemimpin di Depen. Pak Dandim keberatan karena saya masuk di anggota DPR dari unsur KBA, keluarga besar ABRI, Bapak pimpinan Petran. Bertengkarlah Pak Dandim dengan Pak Kakande, Pak Bahu dengan Pak Dandim waktu itu. Pak Bahu mengatakan namanya Saiful Arif sudah ada di departemen. Pak Dandim mengatakan namanya Saiful Arif sudah ada di markas besar. Ini pengalaman Dian. Biasanya orang nanti mau menjadi anggota dewan baru susah. Saya mau mundur malah menjadi susah. Mau mundur malah jadi susah karena ditahan oleh Pak Bahu, tapi ditahan juga oleh Pak Dandim.
Siapa yang menjadi penyelamat? Sukiman Yunus. Karena aturan mengatakan boleh Saiful Arif tidak berangkat untuk mengikuti pembekalan, asal penggantinya nomor urut di bawahnya. Pak Dandim berkeras, Saiful Arif boleh tidak berangkat, tetapi penggantinya harus unsur KBA. Bagaimana bisa ketemu? Ternyata di urut 14 itu Pak Sukiman Yunus. Barulah ketahuan, ternyata Pak Sukiman, bapaknya Pak Yanwar Taufik, bapaknya Sukiman Yunus, bapaknya Sukri, siapa? Ternyata dia adalah veteran. Satu malam diurus berkasnya, selesai dia yang berangkat ke Bone. Dan itu yang saya katakan, saya makin yakin bahwa Tuhan tidak main-main ketika berfirman, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, bukan di balik kesulitan itu ada kemudahan. Kalau kita konsisten menerjemahkan ma'a dengan bersama, inna ma'al inna allaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau ma'a diterjemahkan di situ bersama, maka ketika kita mengatakan inna ma'al usri yusra, harus kita terjemahkan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan 2 kali Tuhan mengulang itu sumpah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dengan syarat apa? Fa iza faragta fansab. Selesai satu pekerjaan, lakukan pekerjaan berikutnya. Dengan syarat yang kedua, ikhlas. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Pegang ini resep. Selesai satu pekerjaan, lakukan pekerjaan berikutnya. Selesai pelantikan itu, langsung gaspol untuk bikin perencanaan program kerja. Tetapi di balik itu tidak bisa tidak dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Mau belajar ikhlas, belajarlah pada akar. Akar adalah bahagian pohon yang paling berjasa menopang pohon pokok yang ada di atasnya. Dia yang bekerja keras menembus bumi, mencari air untuk menopang pokok yang ada di atasnya. Tetapi ketika pohon ini rindang, maka yang dipuji adalah daunnya. Ketika pohon berbunga, maka yang dipuji adalah bunganya. Ketika pohon berbuah, maka yang dipuji adalah buahnya, bukan akar. Akar malah tidak pernah disebut-sebut, tapi akar tidak pernah iri dan cemburu. Mau belajar ikhlas, belajarlah pada gula. Kalau kita mau kopi itu menjadi manis, maka kita kasih gula, tapi namanya bukan kopi gula, tapi kopi manis. Kalau teh itu mau kita bikin manis, maka harus kita kasih gula, tapi namanya bukan teh gula, tapi teh manis. Nanti penyakit baru penyakit gula. Tapi gula tidak pernah protes, tidak pernah iri, tidak pernah cemburu. Kalau mau belajar ikhlas, belajarlah pada batu gunung yang berada paling bawah, tidak pernah ketahuan. Dia yang paling berjasa menopang sebuah bangunan, tetapi dia tidak pernah disebut-sebut. Yang dipuji dan disanjung adalah kaca, yang dipuji dan disanjung adalah aksesori-aksesori bangunan itu. Tetapi batu gunung tidak pernah protes. Sanging kau jalan penampilan, nak itu penampilan mau kalau rapai bangunan. Saudara-saudaraku para pemuda, saya kira ini nilai-nilai yang saya sengaja dahulukan untuk menjadi motivasi dan inspirasi di dalam bekerja. Tadi sudah disinggung-singgung sepintas. Ini bukan tiba-tiba konsep ini jalan, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Selayar sebagai bandar maritim kawasan timur Indonesia, karena Indonesia berada di pusatnya dunia, sementara Selayar berada di tengah-tengahnya Indonesia. Maka itu kita angkat
Selayar sebagai bandar maritim kawasan timur Indonesia karena posisi strategisnya ditopang oleh 3 program prioritas: kawasan ekonomi khusus pariwisata, kawasan industri perikanan terpadu, pusat distribusi logistik kawasan timur Indonesia. Mana itu semua? Bapak, Ibu dan Saudara, kenapa kita angkat program strategis kawasan industri perikanan terpadu? Bukan hanya di Makassar, Pak Sekjen. Saya waktu wakil bupati mendampingi Pak Sahrir, sering kerjasama dengan Kementerian Perekonomian, yang ketika itu ada putra selayar namanya Pak Tabundu orang Buki. Kerjasama Pemda dengan Kementerian Perekonomian melakukan penelitian. Akhirnya muncul anekdot, karena dia teliti sampai ke Muara Baru, Muara Angke, ke Sinjai, ke Pautere, ke Bulukumba. Seandainya ikan itu punya KTP, sampai ke Bali, ketika ditanya aslimu kamu nampas, tidak kata. Itu alasan kita, Bapak Ibu dan teman-teman. Kawasan industri perikanan terpadu. Karena ikan yang mendarat di Muara Baru, di Muara Angke, di Bali, di Pautere, di Bulukumba, di Sinjai, sebagian besar dari Selayar. Kenapa ikan yang ada dari Selayar ini tidak mendarat di Selayar? Karena persoalan fasilitas. Mana air bersihnya? Mana es batunya? Mana dermaga atau pelabuhan perikanannya? Mana pabrik pengolahannya? Itu yang menjadi cita-cita kita, sehingga kita cantumkan sebagai program prioritas. Kawasan ekonomi khusus pariwisata. Selayar punya pariwisata yang sangat komprehensif, bervariatif. Ada wisata budaya, ada wisata sejarah, ada wisata pantai, ada wisata gunung, ada wisata bawah laut. Saya cerita pada teman-teman pemuda tadi, Profesor Gagarin itu ada putrinya, S1-nya, S2-nya, S3-nya, semuanya di Jepang. Tetapi ketika dia menyusun tesis yang S3-nya, justru memilih kakak Bonerate untuk mengoptimalkan pemanfaatan kawasan wisata inilah, variasi wisata inilah kita bentuk program yang kedua, kawasan ekonomi khusus pariwisata. Tapi kewenangannya tidak hanya di Selayar, di provinsi, bahkan di kementerian. Kita ingatkan pemerintah pusat bahwa Selayar bahagian dari Indonesia. Tanpa Selayar, Sulawesi Selatan tidak lengkap. Tanpa Selayar, Indonesia tidak cukup. Oleh karena itu kita berjuang untuk meyakinkan pemerintah provinsi dan pusat bahwa ada tugas kewajiban dan tanggung jawab dari Selayar. Jangan Selayar dibangun berdasarkan belas kasihan. Karena kalau Selayar dibangun berdasarkan belas kasihan, itu hanya sisa dari sisa anggaran yang kita dapat. Tapi kalau itu perjuangan panjang, maka harus kita isi di antaranya itu. Wisata itu adalah tanggung. Maka pemuda KMPI yang dibentuk, yang dilantik malam ini, perlu memberikan inspirasi kepada pemuda-pemuda yang bergabung di dalamnya. Kegiatan apa saja yang ada di Sulawesi Selatan, tarik ke Selayar. Itu bahagian dari kawasan ekonomi khusus pariwisata, sambil menunggu proses sampai final yang ada di kementerian, di pusat. Ada kegiatan kepemudaan, ada kegiatan pramuka, ada kegiatan palang merah, ada kegiatan guru, ada kegiatan seni, tarik ke Selayar. Itu yang disebut yang berkontribusi, bukan nempel. Nanti kita akan lihat Pak Dian, laporan pertanggungjawaban periode KMPI ini kebanyakan mengikuti atau kebanyakan melaksanakan. Kalau hanya mengikuti mana definisi saja. Kalau melaksanakan berarti pemuda yang mandiri, tapi kalau mengikuti nepek hanya modalnya itu baliho, modalnya dengan atribut,
melalui media sosial. Laporan pertanggungjawaban akan kita lihat mana lebih banyak mengikuti daripada melaksanakan. Bapak Ibu dan teman-teman yang saya hormati, pusat distribusi logistik kita tidak berhenti bekerja berusaha. Selayar ini memang terdiri dari berbagai macam pulau yang berbeda pengelolaannya dengan kabupaten lain yang ada di daratan Sulawesi Selatan. Waktu terjadi kelangkaan BBM, Pak Bupati di luar daerah, pasti dari luar daerah, yang ada wakil bupati di Selayar. Antrian di Pertamina itu sudah dari jembatan ke jembatan. Ya, mobil sudah sampai ke jembatan metro sana di pantai, kemudian motor sudah sampai jembatan Gobua, sampai menyeberang di depan rumahnya bidan asli. Bagian ekonomi datang konsultasi, Pak, harus kita ambil langkah. Saya bilang banyak caranya, dia bilang kita datangkan mobil tangki. Saya bilang naik apa? Katakan naik ferry. Saya bilang itu pelanggaran. Penumpang tidak boleh dicampur dengan BBM di satu ferry yang sama. Dia bilang kita nyarter, Pak. Lah mana suratmu? Kita kirim surat, Pak. Tidak ketemu lagi, kita sepakat lagi antara Pertamina dengan ASDP. ASDP dalam pihak penjual, Pertamina dalam pihak pembeli. Sifatnya pembeli maunya murah, sifatnya penjual maunya mahal. Tak ketemu. Waktu bupati lagi yang diminta. Habis gelap terbit terang. Akhirnya saya telepon dua-dua kepada ibu dan alhamdulillah sepakat dan berangkatlah malam itu 7 mobil tangki menuju Mira. Dan sebelum menyeberang ternyata Sambandar sudah keluar izinnya dan kapal tangki juga untuk berangkat pada malam itu menuju Selayar. Bapak Ibu dan teman-teman yang saya hormati, depo yang ada yang sempat dilihat dicermati oleh Pak Sekjen tadi itu sudah bertahun-tahun. Itu sebenarnya bahagian dari upaya menempatkan posisi Selayar sebagai pusat distribusi logistik, terutama persoalan BBM. Kalau itu operasi, maka akan terjadi penghematan secara nasional. Karena berdasarkan penelitian yang saya katakan tadi survei dari Kementerian Perekonomian, semua kapal yang dari barat ke timur lewat di Selat Selayar, semua kapal dari timur ke barat lewat di Selat Selayar atau sebaliknya. Kalau ada depo di situ, maka terjadi penghematan luar biasa karena tidak perlu petrol, dia hanya mampir. Nah, setelah dilakukan evaluasi, akan dikoreksi apakah perusahaan yang mendirikan depo itu masih bisa lanjut atau harus diganti. Ini dalam proses Bapak Ibu dan teman-teman. Karena kalau depo itu jadi, maka bukan hanya kebutuhan BBM Selayar yang akan terpenuhi, tapi kawasan timur Indonesia. Dan itu penghematan skala nasional yang akan kita tempuh dengan mengandalkan posisi strategisnya Selayar yang berada di pusatnya dunia, pusatnya Indonesia. Oleh karena itu Pak, yang teman-teman pemuda yang baru dilantik tadi, kalau menyusun program kerja, jangan lepas dari program strategis yang dibentuk oleh Selayar itu. Apalagi gerakan membangun desa mandiri. Itu hanya awal. Ke depan kita akan berubah gerakan desa membangun. Kita sudah klasifikasi. Ada sekian desa yang sangat tertinggal, ada sekian desa yang tertinggal, ada sekian desa yang berkembang, ada sekian desa yang maju. Belum ada di Selayar ini yang mandiri. Oleh karena itu dalam prosesnya kita akan jadikan beberapa desa sebagai desa binaan menuju desa mandiri dengan fasilitasi mediasi dari pemerintah kabupaten. Tapi saatnya nanti kita akan lihat
dan Roba bukan lagi gerakan membangun desa, tetapi gerakan desa membangun dirinya sendiri. Oleh karena itu desa yang sangat tertinggal akan kita angkat menjadi tertinggal, yang tertinggal kita angkat menjadi berkembang, yang berkembang kita angkat menjadi maju, yang maju kita akan dorong menjadi mandiri, dan desa mandiri itulah yang akan menjadi objek studi, tidak perlu keluar daerah. Kenapa? Karena dia sudah menjadi satu desa mandiri berdasarkan kriteria yang ada di kementerian. Sekali lagi ketika kita menyusun program kerja setelah pelantikan ini, jangan lepas di situ. Organisasi apapun itu akan eksis dari generasi ke generasi, Bapak Ibu dan teman-teman, apabila dia bermanfaat bagi pengurus dan anggota. Oleh karena itu pengurus yang terpilih dan dilantik sudah berdasarkan seleksi yang ketat seperti yang diminta dan disampaikan oleh ketua terpilih tadi yang dilantik. Satu penyakit organisasi, pengurusnya habis mengurus pengurus. Itu mubazir. Dan itu tidak boleh terjadi di KNPI. Organisasi juga ada eksis jika keberadaannya, eksistensinya dirasakan oleh pemerintah. Organisasi itu juga akan eksis dan bertahan dari waktu ke dari generasi ke generasi, dari periode ke periode jika dirasakan manfaat oleh masyarakat. Dalam kaitan itulah Bapak Ibu dan teman-teman, maka perlu pertemuan-pertemuan rutin, apa sifatnya rapat pleno, apa sifatnya rapat seksi atau rapat bidang, atau sifatnya rapat pleno diperluas supaya kontribusi pemikiran inisiatif itu kemudian bisa terhimpun dengan baik. Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritikan, tetapi seperti yang dikalimatkan oleh teman-teman tadi, kritik tapi berikan solusi jalan keluar. Bapak Ibu dan teman-teman yang saya hormati, generasi pemuda, generasi muda dan generasi penentu dalam segala dekade. Kita lihat sejarah angkatan 1908, 20 tahun kemudian 1928, 20 tahun kemudian ya 1945, 20 tahun kemudian kurang lebih angkatan 1966, angkatan berikutnya 20 tahun kemudian 1988. Itu adalah sebuah skenario atau siklus di mana kurang lebih setiap 20 tahun akan terjadi peristiwa dan pemuda menjadi penentu di zamannya masing-masing. Dalam kaitan inilah Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, kita menunjukkan eksistensi kita. Bikinlah sejarah yang akan dikenal oleh generasi pelanjut kita, oleh generasi penerus kita, saat kita sudah meninggalkan gelanggang karena usia, saat kita meninggalkan gelanggang karena masa, saat kita meninggalkan perjuangan karena kondisi. Tetapi generasi pelanjut kita, generasi penerus kita kemudian akan bercerita bahwa di zaman KNPI di tangan siapa, ini yang sempat diperbuat. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang hormati, salam hangat, salam hormat dari Pak Bupati. Beliau sampai kemarin masih berencana untuk mengikuti langsung acara pelantikan dan orientasi ini, tetapi tiba-tiba tadi malam harus berangkat ke Makassar pagi tadi untuk urusan yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu beliau titip salam dan permohonan maaf kepada tamu kami dari Provinsi Sulawesi Selatan sebagai DPD 1. Sampaikan salam kami kepada Ketua. Mudah-mudahan kedatangan pemuda KNPI Sulawesi Selatan bukan hanya ini, tetapi di masa-masa yang akan datang juga dengan berbagai kegiatan tetap bisa berkunjung memberikan warna, inspirasi, kreativitas yang ada di Selayar. Akhirnya pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini hari Sabtu tanggal 12 bulan 7
tahun 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 bulan 2 Februari 2022. Orientasi ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sejenak marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan dipandu oleh Bung Rahman. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'ati ni'matahu wa yukafih majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimil sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kami panjatkan kehadiratmu atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada kesempatan ini kami bisa hadir menyaksikan pelantikan dan orientasi DPD KMPI Kepulauan Selayar. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di Pondok Rumah Jabatan Bupati Ulama ini kami hendak menyelenggarakan acara pelantikan dan orientasi DPD KMPI Kepulauan Selayar dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang maha mempersatukan, kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara dan bangsa ini. Ya Allah yang maha pemberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar adanya, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk melaksanakannya, dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menghindarinya. Satu, padukanlah hati ini dalam ikatan persamaan yang kuat, saling bantu membantu dalam kebersamaan untuk membawa DPD KMPI Kepulauan Selayar kepada harapan yang cerah, jaya dan dihormati. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan dan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Mujib, Engkau telah mengabulkan doa. Perkenankanlah doa kami dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan selesainya pembacaan doa maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pelantikan dan orientasi pengurus DPD KMPI Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2019-2022. Untuk acara kembali kami mengajak seluruh hadirin bersama-sama melafazkan hamdalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.